Baik, adapun judul untuk paper pertama ini yaitu implementasi peta Karnaugh untuk menyelesaikan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita masuk pada bagian abstrak. Peta Karnaugh, atau lebih dikenal dengan istilah K-map, adalah metode yang sangat penting untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang berhubungan dengan aljabar boolean. Metode K-map ini dapat digunakan untuk menyederhanakan dengan mudah dan akurat. Bila terjadi kesalahan, lebih mudah untuk dilacak dan ditinjau kembali sampai mendapatkan hasil yang terbaik dan paling sederhana. Selain untuk menyederhanakan fungsi boolean, K-map ini juga bisa digunakan untuk panduan dalam penyederhanaan pembuatan gerbang logika. Kata kunci, peta Karnaugh, aljabar boolean, gerbang logika. Kemudian kita masuk pada latar belakang. Adapun hal yang melatar belakangi penulis dalam penulisan paper ini, bahwa dalam kehidupan sehari-hari, terkadang tidak pernah disadari bahwa kasus yang sedang dijalani ini adalah kasus yang merupakan terapan dari mata kuliah matematika diskrit, pokok bahasan aljabar boolean, dan suku pokok bahasan peta Karnaugh. Berikut contoh dalam kehidupan sehari-hari yang diulas penulis dalam papernya bagian latar belakang. Yang pertama, semisal akan melewati jalan tol dengan pintu gerbang otomatis. Di jalan tol tersebut akan terbuka secara otomatis jika sudah memenuhi syarat minimal dengan cara memasukkan beberapa buah koin sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada saat itu. Contoh kedua, bermain suatu alat permainan otomatis dengan cara memasukkan beberapa buah koin. Maka permainan tersebut akan bisa berjalan sesuai dengan kehendak dan keinginan jika sudah memasukkan koin sesuai dengan ketentuan yang ditentukan. Dan contoh yang ketiga, memilih minuman dengan pelayanan otomatis, maka harus memasukkan koin juga sesuai dengan harga masing-masing kemasan minuman, berbagai jenis seperti Fanta, Coca-Cola, Sprite, teh, kopi, dan lain-lain. Berapa banyaknya koin yang harus dimasukkan sehingga keinginan untuk mendapatkan minuman tersebut bisa tercapai. Dari ketiga contoh ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa permasalahan mengenai aljabar boolean memang sangat dekat dengan kehidupan dan kita seringkali menghadapinya tanpa kita sadari. Beberapa kasus bisa ditunjukkan dengan dan bisa dibahas agar mahasiswa bisa dengan mudah memahami ilmu yang diterima di bangku kuliah. Tidak hanya sekedar teori saja, tetapi pada kenyataannya bisa dipraktikkan sendiri dalam kehidupan dan kenyataan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang metode penelitian dari paper tersebut. Dalam paper yang berjudul Implementasi Peta Karnaugh untuk menyelesaikan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari, terdapat 3 macam metode penelitian yang berhubungan dengan matematika diskrit. Yang pertama, peta Karnaugh, yang kedua, kondisi Donkers, yang ketiga, gerbang logika. Peta Karnaugh atau K-map pertama kali diperkenalkan oleh Maurice Karnaugh pada tahun 1953. Peta Karnaugh merupakan metode untuk menyederhanakan persamaan aljabar boolean. Paper tersebut menggunakan beberapa macam peta Karnaugh berdasarkan jumlah variabel, yaitu 2 variabel, 3 variabel, 4 variabel, dan 5 variabel. Selanjutnya, kondisi Donkers merupakan suatu kondisi di mana hasil fungsi boolean tidak akan mempengaruhi hasil keluaran atau output. Artinya, baik nilai 1 atau 0 dari perubahan acak Donkers tidak berpengaruh pada hasil fungsi tersebut. Kondisi Donkers dapat diperlakukan sebagai 0 atau 1 sesuai dengan kebutuhan. Kondisi Donkers juga bisa digunakan untuk menyederhanakan fungsi boolean. Akan tetapi, terdapat 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, semua nilai Donkers dalam paper tersebut disimbolkan dengan huruf V, dianggap bernilai 1. Kemudian, membentuk kelompok sebesar mungkin dengan melibatkan angka 1 yang lain, termasuk tanda V tersebut. Yang kedua, semua nilai yang bersimbol V yang tidak termasuk dalam kelompok tersebut dianggap bernilai 0. Yang ketiga, gerbang logika. Gerbang logika merupakan suatu rangkaian satu atau lebih sinyal masukan yang hanya menghasilkan satu sinyal keluaran. Dengan kata lain, gerbang logika berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input menjadi sebuah sinyal output. Gerbang logika ini beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu 0 dan 1, dengan menggunakan teori aljabar boolean. Dalam paper tersebut terdapat 2 jenis gerbang logika, yaitu yang pertama, gerbang logika inverter atau pembalik, merupakan gerbang logika dengan satu sinyal masukan dan satu sinyal keluaran, di mana sinyal keluaran selalu berlawanan dengan sinyal masukan. Yang kedua, gerbang logika non-inverter.
Gerbang logika yang sinyal masukannya ada satu atau lebih dan sinyal keluarannya sangat tergantung oleh sinyal masukan dan gerbang logika yang dilaluinya. Macam-macam gerbang logika. Ada NOT, AND, OR, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Sekarang kita akan membahas tentang salah satu contoh implementasi peta Karnaugh untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, sebagai contohnya adalah pembayar jasa tol. Mesin penghitung ditempatkan pada gerbang tol, adapun tarif tol adalah 15 sen. Mesin hanya dapat menerima koin 5 sen dan koin 10 sen. Bila mesin sudah menerima koin senilai 15 sen, maka lampu hijau menyala dan palang akan terbuka. Jika belum 15 sen, maka lampu merah tetap menyala dan palang belum terbuka. Kita di sini disuruh menggambarkan gerbang logika untuk memecahkan kasus di atas. Pembayaran dapat dilakukan dengan koin 5 sen saja atau 10 sen saja atau kombinasi keduanya. Karena biaya tol 15 sen, maka jumlah koin 5 sen yang digunakan maksimal 3 buah atau dengan total 15 sen. Jika kita menggunakan koin 10 sen, maka kita dapat menggunakan maksimal 2 buah atau dengan total 20 sen. Di luar jumlah koin itu, keluaran mesin tidak penting nilainya, kondisi don't care. Terlebih dahulu, kita dapat menggambarkan, menghitung banyaknya variabel yang dibutuhkan. Di sini, kita akan membutuhkan dengan tadi koin 5-nya itu ada 3 maksimal. Dan koin 10 itu maksimal 2 buah. Di sini saya memakai variabel WXY ZA. Dari 5 variabel ini kita dapat membuat kombinasi dengan menghitungnya yaitu 2 pangkat N atau 2 pangkat 5. Sehingga kita dapat membuat 32 kombinasi. Kombinasi tersebut kita dapat melihat pada tabel berikut ini. Di sini kita dapat melihat ada sebanyak 32 kombinasi dari M0 sampai M31. Di sini ada yang nilai hasilnya itu 0. 0 ini maksudnya dia itu belum mencapai 15 sen atau kurang dari 15 sen. Dan ada yang bernilai 1, artinya itu bahwa hasil ini pas 15 sen. Atau di sini juga ada dengan variabel V. Maksudnya itu variabel V itu lebih besar daripada 15 sen. Selanjutnya, kita dari 32 kombinasi tadi, kita dapat menempatkan pada masing-masing nilai. Seperti pada tabel di bawah ini. Di sini cara membacanya adalah di sini ada 2 variabel yaitu W sama X, dan di sini ada 3 variabel yaitu Y, Z, A. Dengan kita tinggal menginput ke dalamnya. Selanjutnya, yaitu menyederhanakan fungsi boolean atau keymap tersebut sesederhana mungkin. Kita dapat melihat berikut ini. Di sini, kita dapat menyederhanakan menjadi 7 bentuk, yaitu dapat kita lihat sebagai berikut ini. Dan tabel-tabel tersebut kita dapat melihat selanjutnya ini. Ini adalah penyederhanaan terhadap XA. Berikutnya adalah penyederhanaan terhadap XZ. Berikutnya adalah penyederhanaan terhadap WZ. Berikutnya adalah penyederhanaan terhadap WA. Berikutnya adalah penyederhanaan terhadap YZ. Berikutnya adalah penyederhanaan terhadap YA. Dan yang terakhir adalah penyederhanaan terhadap WXY. Setelah kita menyederhanakan menjadi 3 bentuk,
menjadi 7 bentuk. Selanjutnya, kita dapat mengambil kesimpulan dari semua hasil penyederhanaan Keymap tersebut. Kesimpulan dari semua hasil penyederhanaan Keymap tersebut sebagai berikut, ada 7 bentuk. Dan dari hasil ini, kita dapat membuat gerbang logikanya yang kita dapat lihat sebagai berikut ini. Sehingga kita dapat mengambil kesimpulan dari kasus tadi, yaitu 1. Dari 32 macam kemungkinan yang bisa terjadi, terdapat 7 buah nilai kepastian yang mana salah satu kemungkinan pasti dipilih oleh seorang pengguna jalan tol. Kedua, cara penyederhanaan yang digunakan adalah metode peta Karnaugh atau Keymap yang memudahkan kita untuk memilih kemungkinan yang paling tepat. Ketiga, gerbang logika dapat diperoleh dari hasil penyederhanaan Keymap seperti gambar di atas. Dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak pasti menjadi kepastian yang terbaik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal berikutnya yang akan dibahas berjudul Aplikasi Pewarnaan Graf dengan Algoritma Recursive Largest First pada Penjadwalan Mata Kuliah yang akan dipresentasikan oleh Alivira Bayu dan Khairunisa Jeti Safitri. Berikut abstrak dari penelitian kali ini yang dapat dibaca sendiri. Berikutnya, saya akan langsung masuk ke dalam pendahuluan. Penjadwalan kegiatan merupakan hal penting yang dibutuhkan oleh semua orang agar tidak adanya bentrok antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Salah satu metode untuk menyelesaikan permasalahan penjadwalan mata kuliah adalah menggunakan teknik pewarnaan simpul graf. Teknik ini dapat menyelesaikan permasalahan penjadwalan agar tidak terjadi tumpang tindih antara satu jadwal dengan jadwal yang lain. Penerapan pewarnaan simpul graf menempatkan kejadian demi kejadian secara sekuensial ke dalam periode waktu yang valid sedemikian sehingga tidak ada konflik antar kejadian. Metode recursive largest first mempunyai keunggulan, yaitu dapat mengatasi penjadwalan dengan graf yang berorde besar. Kajian pustaka. Yang pertama, graf. Graf merupakan struktur diskrit terdiri atas 2 himpunan. Yang pertama, simpul atau vertex, dan berikutnya sisi atau edge. Graf biasa dinotasikan sebagai G dalam kurung V, E. V merupakan himpunan tak kosong dari simpul-simpul, misal V, V1, V2 hingga Vn, sedangkan E merupakan himpunan sisi-sisi yang menghubungkan sepasang simpul, misal E, E1, E2 hingga En. Lalu, derajat suatu simpul graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Pada penelitian kali ini, graf yang digunakan ialah graf tak berarah. Berikut contoh dari graf tak berarah yang memiliki simpul V, V1, V2, V3, V4, dan sisi E, E1, E2, E3, E4, dan E5. Dan derajat yang dimiliki ialah V1 memiliki derajat 3, V2 memiliki derajat 2, V4 memiliki derajat 3, dan V3 memiliki derajat 2. Representasi graf. Yang pertama, daftar ketetanggaan, yaitu menentukan simpul-simpul yang bertetangga dengan setiap simpul pada graf. Graf tak berarah dikatakan bertetangga jika kedua buah simpul terhubung langsung dengan sebuah sisi. Dengan kata lain, V1 bertetangga dengan V2 jika V1, V2 adalah sebuah sisi pada graf G. Matriks ketetanggaan, yaitu sebarang graf G berkorespondensi dengan suatu matriks berukuran N kali N yang disebut matriks ketetanggaan dari G. AG sama dengan matriks AIJ, di mana AIJ adalah banyak sisi yang terkait dengan simpul. AIJ menghasilkan 1 jika VI, VJ anggota E, dan 0 jika yang lainnya. Pewarnaan graf adalah metode pewarnaan elemen dari sebuah graf yang terdiri dari pewarnaan simpul, sisi, dan wilayah. Pemberian warna pada simpul graf sedemikian rupa sehingga tidak ada simpul bertetangga yang memiliki warna sama. Pemberian warna dilakukan secara sembarang. Bilangan kromatik graf G adalah minimum banyaknya warna yang diperlukan untuk mewarnai semua simpul G, sehingga setiap dua simpul yang berhubungan langsung atau
Setiap dua simpul yang bertetangga mendapatkan warna yang berbeda. Lambangnya adalah seperti ini. Pewarnaan graf disebut efisien jika jumlah warna yang digunakan adalah bilangan kromatik graf itu sendiri. Ini adalah contoh dari pewarnaan simpul graf. Pada gambar A, warna yang digunakan adalah sebanyak 7, pada gambar B adalah 5, dan pada gambar C menggunakan 4 warna. Pada ketiga gambar ini tidak ada simpul bertetangga yang memiliki warna sama. Akan tetapi, graf di atas tidak bisa diwarnai dengan jumlah warna kurang dari 4, karena dapat menyebabkan simpul bertetangga memiliki warna yang sama. Dan hal ini tidak boleh terjadi karena bertolak belakang dengan definisi pewarnaan graf. Jadi bilangan kromatik pada graf G adalah 4. Dapat ditulis seperti ini. Berikutnya metode algoritma recursive largest first. Langkah-langkah dari algoritma RLF adalah yang pertama, mendaftar semua derajat simpul dan mengurutkan secara descending. Pilih simpul yang memiliki derajat terbesar untuk dijadikan simpul awal dan warnai dengan sembarang warna. Cari simpul yang tidak bertetangga dengan simpul awal sehingga simpul tersebut dapat menjadi calon yang akan diwarnai sama dengan simpul awal. Seleksi calon simpul agar dapat diperoleh simpul mana saja yang diwarnai sama dengan simpul awal. Ulang terus langkah 1 hingga 4 sampai semua simpul selesai diwarnai. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian yaitu metode penelitian. Metodologi matematika diskrit yang digunakan pada penelitian ini adalah pokok bahasan, fungsi, dan relasi, dengan materi yang digunakan yaitu mengenai graf tak berarah. Pada penelitian ini menggunakan metode pewarnaan graf dengan algoritma recursive largest first. Data yang dipakai pada penelitian ini adalah daftar mata kuliah, dosen, ruangan, dan waktu perkuliahan salah satu program studi di salah satu universitas yang ada di Makassar. Data yang diperoleh kemudian dipetakan dalam tabel 2 dimensi yang menggambarkan hubungan mata kuliah dengan dosen yang mengajar mata kuliah tersebut. Setelah dibuat tabel, kemudian direpresentasikan ke dalam bentuk graf, kemudian diberi warna menggunakan algoritma recursive largest first yang telah disebutkan di atas. Studi kasusnya yaitu sebuah program studi di salah satu universitas di Makassar memiliki sebuah daftar mata kuliah dan dosen yang mengampu mata kuliah tersebut. Ada sebanyak 102 mata kuliah yang masing-masing diampu oleh 2 dosen. 2 atau lebih mata kuliah dapat diampu oleh dosen yang sama. Nah, misalkan Anda sebagai bagian kurikulum diminta untuk membuat jadwal mata kuliah yang nantinya akan dipakai dalam proses belajar mengajar. Mata kuliah harus disusun sedemikian rupa sehingga dalam satu waktu tidak ada dosen yang mengajar di 2 atau lebih ruangan atau kelas. Namun dengan alokasi waktu yang tersedia hanya 1 minggu. Nah, bagaimana Anda dapat menyusun jadwal mata kuliah tersebut? Nah, berikut terdapat sebanyak 102 buah baris atau mata kuliah pada data tersebut. Namun kita akan mengambil sebanyak 7 buah untuk menjelaskan bagaimana metode tersebut bekerja. Jadi ini ada mata kuliah MK1 sampai MK7 dan dosen pengampu 1 sampai dosen pengampu 6. Nah, selanjutnya kita petakan mata kuliah dan dosen dalam tabel 2 dimensi. Sel yang berwarna hitam menandakan ada hubungan yang terjadi antara mata kuliah dengan dosen pengampu. Kita lihat MK1 dan D1 selnya berwarna hitam, artinya mata kuliah 1 itu diajar oleh dosen 1. Nah, mata kuliah MK1 diajar oleh dosen D1 dan D4, maka semua mata kuliah yang diajar oleh dosen D1 dan D4 memiliki hubungan dengan mata kuliah MK1. Mata kuliah yang diajar oleh D1 dan D4 selain MK1 adalah MK2, MK3, MK6, dan MK7. Maka dapat dikatakan MK1 memiliki hubungan dengan MK2, MK3, MK6, dan MK7. MK2 diajar oleh D3 dan D4. Mata kuliah selain MK2 yang diajar oleh D3 atau D4 adalah MK1 dan MK5. Maka MK2 berhubungan dengan MK1 dan MK5. Dan seterusnya sampai MK7. Kemudian setelah kita menentukan hubungannya, kita representasikan hubungan tersebut ke dalam bentuk graf. Berikut gambar dari grafnya. Mata kuliah MK1 ditunjukkan oleh simpul V1 atau vertex 1, MK2 ditunjukkan oleh V2, dan seterusnya. Hubungan antar mata kuliah ditunjukkan oleh sebuah sisi yang menghubungkan kedua simpul. Langkah berikutnya adalah mendaftar banyaknya derajat yang dimiliki oleh tiap simpul, kemudian mengurutkannya dari terbesar ke terkecil. Kita lihat ada V1 ini ada 4 simpul, 1, 2, 3, 4, maka ada 4 derajatnya adalah 4. Dengan V3 ada 3, V6 ada 3, dan selanjutnya.
Setelah diurutkan, kemudian simpul yang belum berwarna akan dimulai dari simpul yang memiliki derajat terbesar. Pada saat suatu simpul diwarnai, simpul lain yang tidak berhubungan langsung dengan simpul tersebut diwarnai dengan warna yang sama dengan simpul tersebut. Lebih lanjutnya, yaitu simpul yang pertama kali diwarnai adalah V1, yaitu kita warnai dengan warna biru. Simpul lain yaitu yang tidak berhubungan dengan V1 itu adalah V4 dan V5. Karena V4 dan V5 ini berhubungan langsung, maka kita pilih salah satu, yaitu misalnya kita ambil V5, maka V5 ini kita warnai dengan biru untuk diwarnai sama. V2, V3, dan V6, dan V7 tidak dapat diwarnai sama dengan V1 karena simpul-simpul tersebut berhubungan langsung dengan V1. Kemudian simpul yang berikutnya yaitu berdasarkan pengurutan derajatnya yaitu V3. V3 diwarnai dengan warna merah, dan yang tidak berhubungan langsung dengan V3 yaitu V2 dan V4 kita juga warnai dengan warna merah. Kemudian V6 dan V7, karena mereka berhubungan langsung maka kita warnai dengan warna yang berbeda yaitu hijau dan kuning. Setelah semua simbol diwarnai, langkah selanjutnya adalah membuat jadwal mata kuliah. Pada graf berwarna tersebut terlihat ada 4 warna yang berbeda. Artinya, jadwal mata kuliah membutuhkan 4 buah alokasi waktu atau sesi. Warna yang memiliki simpul sama terjemahannya adalah warna merah dengan 3 buah simpul. 3 buah simpul yang memiliki warna yang sama. Artinya, untuk setiap alokasi waktu atau sesi dibutuhkan sebanyak 3 buah ruangan atau kelas. Aturan pemberian jadwal adalah warna yang sama harus berada pada alokasi waktu yang sama tetapi pada ruangan yang berbeda. Berikut merupakan hasil pembentukan jadwal mata kuliah berdasarkan pada graf berwarna samping. Kita lihat bahwa kita lihat sini, maka pada satu waktu itu tidak ada dosen yang mengajar di 2 tempat. Nah, kesimpulannya, cara penjadwalan mata kuliah salah satunya dapat dilakukan dengan menggunakan metode graf menggunakan algoritma recursive largest force. Metode ini dapat digunakan untuk berapapun banyaknya mata kuliah dan berapapun dosen yang ada. Fungsi dari metode ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada, terutama sumber daya waktu dengan melakukan pembagian ruangan. Penelitian yang memiliki konsep serupa yang dapat dilakukan dengan metode ini antara lain sebagai berikut: penjadwalan ujian, pengaturan lalu lintas, pemilihan wisata kuliner, dan penyusunan lokasi duduk. Sekian presentasi dari saya dan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup.